Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kembali kita dalam latihan dan pembahasan soal. Kali ini kita berada pada pembahasan soal penilaian akhir tahun atau ujian semester 2 kelas 6 tema 9. Oleh karena itu, manakala video ini bermanfaat buat kalian semuanya, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman kalian sebanyak mungkin. Boleh ke grup kelas atau grup belajar lainnya, agar teman-teman kalian semuanya juga bisa belajar dalam video ini. Baik anak-anak semuanya, ditemani dengan iringan musik rintik-rintik hujan. Tetap semangat untuk kita lakukan pembahasan soal tematik 9 bagi kelas 6, yakni pada ujian semester 2. Baik, kita ke soal nomor 1. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sudah ada sejak zaman. Anak-anak semuanya, langsung kita ke semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini. Bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Oleh karena itu jawabannya adalah B, yang mana Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan sebuah karya dari Empu Tantular pada kitab Sutasoma. Dan jawabannya adalah B, yakni pada masa Kerajaan Majapahit. Kemudian soal nomor 2. Salah satu contoh persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan bersama. Hal tersebut merupakan pengamalan dari Pancasila sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, dan D keempat. Anak-anak semuanya, kuncinya ada di kata persatuan dan kesatuan ini. Bahwa persatuan dan kesatuan ini seperti yang kita tahu itu merupakan pengamalan dari sila Pancasila yang ketiga, yang berbunyi Persatuan Indonesia, kan gitu. Kemudian 3. Arti penting persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri adalah A. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan saling menghargai dalam hidup bermasyarakat. Ini kayaknya jawabannya anak-anak. Kenapa? Karena selain dari tenggang rasa ini merupakan sifat yang baik untuk persatuan dan kesatuan negara Indonesia bagi diri sendiri. Kemudian yang B ini menuntut untuk diprioritaskan dalam masyarakat. Ini merupakan sikap yang buruk karena selalu minta diprioritaskan. Ini merupakan sifat yang tidak baik untuk persatuan dan kesatuan. Kemudian tidak mengikuti kegiatan gotong royong, ini juga perbuatan yang tidak baik untuk persatuan dan kesatuan. Kemudian tidak menjenguk tetangga yang sedang sakit, ini juga hal yang merusak persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu kita harus punya empati yang tinggi. Ketika ada tetangga yang sakit, kita harus menjenguknya. Berikutnya anak-anak, kita ke soal nomor 4. Salah satu contoh tradisi yang menumbuhkan, sebentar dulu saya bersihkan. Salah satu contoh tradisi yang menumbuhkan persatuan dan kesatuan yaitu tradisi ngayah. Tradisi ngayah berasal dari daerah A. Banyuwangi, B. Yogyakarta, C. Bali, dan D. Banten. Anak-anak semuanya, tradisi ngayah itu berasal dari Bali, anak-anak. Yang mana tradisi ngayah itu artinya tradisi untuk saling membantu satu sama lain. Nah, oleh karena itu jawabannya adalah C. Berikutnya anak-anak, kita ke soal nomor 5 dan 6. Ini ada sebuah puisi. Kita bersihkan dulu. Aku cinta olahraga permainan ini. Aku kagum, aku suka catur. Dengan caturku berpikir, dengan caturku mengasah otak dan logika. Sumber Bina Bahasa Indonesia 6A Erlangga 2007. Pertanyaannya, parafrase yang tepat dari puisi di atas adalah
Anak-anak semuanya, yang dimaksud dengan parafrase itu mengubah puisi menjadi bentuk prosa bebas. Jadi apa yang tertuang di sini diungkapkan dalam sebuah frase, diungkapkan dalam sebuah prosa maksudnya. Oleh karena itu kita lihat dari pilihan A, B, C, dan D ini yang cocok dengan puisi ini kira-kira yang mana. Oleh karena itu kita coba mengkritisi satu persatu. Yang A, catur adalah permainan kesukaanku. Setiap orang pasti kagum. Nah ini sudah bisa kita temukan bahwa setiap orang pasti kagum ini tidak tercantum dalam puisi ini. Jadi ini bukan jawaban anak. Kemudian yang B, aku cinta catur dan aku ingin bermain catur agar aku berpikir dan mengasah otak serta pikiranku. Nah, di sini tidak ada kata logika, anak-anak. Padahal di sini ada kata logika. Oleh karena itu ini bukan jawaban. Berikutnya yang C. Aku cinta catur. Aku kagum dengan permainan ini. Aku cinta catur. Aku kagum permainan ini. Aku juga suka permainan ini. Ini di sini ada. Dengan bermain catur, aku jadi berpikir. Lah, ini ada juga. Selain itu, otak dan pikiranku terlatih. Nah, mengasah otak itu artinya adalah pikirannya terlatih. Nah, jadi jawabannya adalah yang C, anak-anak. Karena apa yang tercantum di prosa yang C ini semuanya ada pada puisi ini. Nah, kemudian di sini untuk yang B kenapa kok tidak? Karena di sini mengasah otak itu di sini memang ada, cuman lebih untuk mengasah otak itu lebih pada bahasa puisi. Sedangkan kalau diartikan dalam prosa berarti mengasah otak itu artinya pikiran yang terlatih. Berikutnya kita ke soal untuk yang D. Yang D ini kita lihat. Yang D kita cek dulu. Lupa belum kita cek bahwa yang D ini dengan catur kita bisa pandai karena catur adalah permainan yang mampu mengasah otak dan logika pemainnya. Lah, lagi-lagi mengasah otak. Ini bahasa puisi, anak-anak. Kemudian catur banyak disukai, dikagumi dan dicintai oleh orang-orang. Ini tidak ada dalam puisi di atas, sehingga jelas yang D ini bukan jawaban. Oleh karena itu kita mantapkan jawabannya tadi adalah C. Berikutnya kita ke soal nomor 6. Makna kata mengasah otak pada puisi di atas adalah kira-kira yang mana? A. Menajamkan otak, B. Menjadi pintar, C. Menajamkan pikiran, dan D. Melatih otak. Jelas anak-anak seperti yang tercantum pada parafrase tadi bahwa mengasah otak itu adalah melatih otak. Sehingga jawabannya adalah D. Berikutnya anak-anak kita ke soal nomor 7 dan nomor 8. Ini ada sebuah bacaan panjang. Kita baca dulu. Ketika Arya dan Ayah hendak maju untuk membayar tiket, tiba-tiba terdengar suara dari belakang mereka. Aduh Bu, perutku sakit sekali, seru seseorang di belakang Arya dan Ayah. Seketika mereka menoleh ke belakang, tampak seorang anak perempuan sebaya Arya sedang memegang perut. Wajahnya pucat, keringat tampak mengucur di dahinya. Ibu anak-anak perempuan itu pun terlihat panik. Beberapa kali si ibu menghibur anaknya untuk bertahan dalam antrian. Ibu, silakan ibu beli tiket dulu, kasihan anak ibu. Tiba-tiba Arya berkata kepada ibu si anak itu. Si ibu langsung menatapnya dan melihat Ayah. Ayah mengangguk dan mempersilahkan keduanya untuk maju mengambil antrian mereka. Setelah si ibu mengucapkan terima kasih, mereka maju untuk membeli tiket mereka dan segera beranjak pergi menuju toilet bioskop. Film memang masih akan dimulai 30 menit lagi. Pertanyaannya, sikap Arya berdasarkan cerita di atas adalah
A. Peduli terhadap sesama, maksudnya ini. Kemudian B. Rasa ingin tahu. C. Gemar membaca. Dan D. Taat beribadah. Anak-anak semuanya seperti pada bacaan yang telah kita baca barusan, bahwa terlihat Arya itu peduli terhadap sesama. Karena apa? Karena melihat seorang anak yang merintih kesakitan berada di belakang. Oleh karena itu Arya mempersilahkan anak tersebut terlebih dahulu. Oleh karena itu sikap Arya itu adalah peduli terhadap sesama, sehingga jawabannya adalah A. Berikutnya 8. Berturut-turut tokoh utama dan tokoh tambahan pada teks di atas adalah A. Arya dan Bibi, B. Arya dan Ayah, C. Arya dan adik, B. D. Arya dan ibu. Anak semuanya kita tahu bahwa di sana adalah tokoh utamanya adalah Arya dan ibu. Kemudian Ayah di sini adalah tokoh tambahan. Oleh karena itu di sini Arya dan Ayah ini tokoh utama untuk Arya, tokoh tambahan untuk Ayah. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya untuk soal nomor 9, anak-anak. Tata surya kita terdiri atas 8 planet. Berarti ini IPA, anak-anak. Yang mengelilingi matahari. Salah satunya yaitu A. Asteroid, B. Meteor, C. Komet, dan D. Bumi. Anak-anak semuanya untuk asteroid ini bukan planet, anak-anak. Meteor juga bukan planet. Komet juga bukan planet. Yang planet adalah bumi. Jadi bumi yang kita tempati ini merupakan salah satu planet yang mengelilingi matahari yang berada di tata surya ini. Jadi jawabannya adalah D. Berikut nomor 10, anak-anak. Planet terbesar dalam tata surya adalah ya ini Jupiter, anak-anak. Kenapa? Karena Jupiter itu planet terbesar dari beberapa planet yang ada yang mengelilingi tata surya kita. Untuk Merkurius ini planet terdekat dengan matahari, Saturnus ini planet cincin, kemudian ada Mars ini ada yang mengatakan planet merah. Berikutnya untuk soal nomor 11, perhatikan gambar di bawah ini. Anak-anak semuanya, planet yang ada cincinnya seperti ini sudah sangat terkenal. Ini maksudnya ini adalah planet yang bernama Saturnus. Perlu kalian ingat-ingat bahwa planet yang ada cincinnya seperti ini dinamakan planet Saturnus, yang mana jawabannya ada pada pilihan yang C, sehingga jawabannya adalah C. Berikutnya soal nomor 12, anak-anak. Benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri adalah A. Bintang, B. Meteor, C. Planet, D. Komet. Anak-anak semuanya, benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri itu disebut dengan bintang. Sedangkan benda-benda langit yang tidak memancarkan cahaya sendiri itu tidak disebut dengan bintang. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Berikutnya 13. Proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern, arti dari A. Modernisasi, B. Sosialisasi, C. Urbanisasi, D. Teknologi. Anak-anak semuanya sangat jelas sekali di sini ada kata menuju masyarakat modern. Ya, dalam artian ini merupakan perwujudan dari kata modernisasi, sehingga jawabannya adalah A. Berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 14. Kita hidupkan dulu. Modernisasi banyak membawa dampak bagi kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya adalah ini dampak bagi kehidupan sosial masyarakat dari modernisasi. A. Usaha manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini kayaknya jawabannya, anak-anak. Karena apa? Karena dengan modernisasi kita juga harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang B. Usaha manusia untuk mendapatkan penghasilan sebesar-besarnya. Ini tidak selalu, anak-anak. Tidak selalu kalau modernisasi ini untuk mendapatkan penghasilan sebenar-besarnya. Oleh karena itu bukan jawaban. Kemudian yang C, dengan adanya modernisasi masyarakat memanfaatkan teknologi untuk kejahatan. Ini juga tidak selalu, anak-anak.
banyak orang-orang baik yang berada di sekitar kita. Dengan teknologi digunakan untuk hal-hal yang baik. Oleh karena itu yang C bukan jawabannya juga. Kemudian yang D, modernisasi mengakibatkan masyarakat menjadi tertinggal. Ini juga sangat salah anak-anak. Karena apa? Dengan modernisasi manusia atau masyarakat menjadi lebih maju, tidak menjadi tertinggal. Jelas jawabannya adalah A. Berikutnya soal nomor 15. Dampak negatif dari modernisasi adalah anak-anak semuanya yang dinamakan dengan dampak negatif itu dampak buruk. Kita lihat dampak buruk dari pilihan ini. A. Mempererat tali persaudaraan. Ini bukan dampak negatif tapi dampak positif. Jadi ini bukan jawaban. Memudahkan komunikasi, ini juga dampak yang baik. Padahal kita mencari dampak yang buruk atau dampak negatif. Kesenjangan dalam masyarakat. Nah, ini merupakan dampak negatif anak-anak. Kenapa? Ketika ada orang yang mengikuti modernisasi dan ada yang tidak mengikuti modernisasi, maka akan terjadi kesenjangan dalam masyarakat. Ini. Jadi jawabannya ini. Kemudian yang D, membuat masyarakat kaya. Ini tidak selalu dengan modernisasi masyarakat akan kaya, tidak selalu anak-anak. Jadi yang benar adalah yang C. Ini bahwa dampak negatif dari modernisasi adalah kesenjangan dalam masyarakat. Ada masyarakat yang maju dan ada masyarakat yang tertinggal dari modernisasi. Berikutnya soal nomor 16 anak-anak. Kita naikkan dulu. Oke, kita naikkan dulu. Salah satu bentuk modernisasi adalah di bagian teknologi transportasi. Manfaat dari modernisasi teknologi transportasi adalah kecuali anak-anak yang dinamakan dengan teknologi transportasi ini itu teknologi di bidang perhubungan, bisa juga dengan pendistribusian. Dan di sini yang kita cari adalah yang bukan atau kecuali. Nah, kita lihat pendistribusian barang semakin cepat. Ini merupakan manfaat modernisasi untuk teknologi transportasi. Kemudian yang B, pengangkutan jarak dekat maupun jarak jauh. Ini juga manfaat dari modernisasi teknologi transportasi. Yang C, bagi masyarakat di pedesaan, transportasi sangat diperlukan dalam menyalurkan hasil pertanian. Ini juga dampak positif dari modernisasi bagian teknologi transportasi. Kemudian yang D, membuat susah masyarakat. Nah, ini kayaknya bukan jawaban anak-anak. Kenapa? Karena maksudnya ini adalah jawabannya anak-anak. Karena yang ditanyakan adalah yang kecuali. Yang kecuali. Karena yang A, B, C ini manfaat dari teknologi modernisasi bagian transportasi. Adapun yang D ini yang bukan. Karena yang dicari adalah yang kecuali, berarti jawabannya adalah yang D. Berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 17. Bunyi yang dibunyikan serempak yang dibentuk dari beberapa nada dengan jarak nada tertentu disebut dengan A suara, B not, C interval, D akor. Anak-anak semuanya, kuncinya di sini adalah bunyi yang dibunyikan serempak. Ini disebut dengan akor anak-anak. Sehingga jawabannya adalah D. Berikutnya soal nomor 18. Pencipta lagu Ambilkan Bu adalah A. Ibu Sud, B. R. Kusbini, C. A.T. Mahmud, D. Elmanik. Anak-anak semuanya perlu diingat bahwa pencipta lagu dari Ambilkan Bulan Bu itu adalah A.T. Mahmud. Jadi kalian ingat-ingat jika ada soal seperti ini bahwa pencipta dari lagu Ambilkan Bulan Bu adalah A.T. Mahmud. Nah, berikutnya soal ke-19. Tujuan dari diciptakannya tari kreasi adalah kecuali. Lah, ini berarti yang bukan anak. A. Agar daerah tetap melestarikan seni budaya daerahnya. Ini tujuan dari tari kreasi. B. Menyampaikan pesan-pesan yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat. Ini juga tujuan dari tari kreasi. C.
C. Menghilangkan budaya daerah. Oh, ini bukan tujuan dari tari kreasi. D. Mempertahankan dan mengembangkan warisan daerah. Ini tujuan dari tari kreasi. Sangat jelas jawabannya adalah C, karena di sini adalah kecuali, yaitu yang bukan merupakan tujuan dari diciptakannya tari kreasi. Berikutnya soal nomor 20 anak-anak. Soal nomor 20. Kita bersihkan dulu. Perhatikan gambar di bawah ini. Pembuatan patung di atas menggunakan teknik, kita lihat itu. Kita lihat bahwa di sini ada gambar seseorang yang memahat patung. Sehingga sangat jelas bahwa orang ini merupakan orang yang sedang menggunakan teknik memahat. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan soal untuk tema 9 dalam penilaian akhir semester genap atau PAT kelas 6 tema 9 ya. Adapun untuk istilah nanti kita bahas pada season kedua atau part 2 atau bagian kedua video ini. Oleh karena itu, apabila kalian ingin update terus video-video pembahasan soal lainnya, kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga bagikan video-video ini kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa belajar di video ini, boleh di grup kelas atau grup-grup WA lainnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.